Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 6 ayat 5-8 dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1-5 dan ayat 10. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 14-21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya
karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan berbicara melalui tanda-tanda. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, dikisahkan bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Manusia telah memenuhi bumi dengan dosa, sehingga tidak ada cara lain bagi Tuhan untuk membersihkan dosa manusia, kecuali menenggelamkan seluruh ciptaannya dengan air bah. Namun di antara manusia yang berdosa itu, ada Nuh mendapat belas kasih Tuhan. Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membuat bahtera yang besar yang bisa memuat keluarganya dan segala binatang sepasang-sepasang. Ketika tidak ada angin dan tidak ada hujan, namun Nuh membuat bahtera. Itu sebenarnya adalah tanda dari Tuhan supaya manusia bertobat. Namun, ketika orang-orang melihat Nuh melakukan perbuatan yang aneh itu, bahwa ia membuat bahtera ketika tidak ada banjir, mereka tidak peka terhadap tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan dengan contoh Nuh itu. Maka ketika banjir bandang dan air bah itu datang, bagaikan tercurah dari langit, sehingga seluruh bumi tenggelam, mereka semua binasa. Hanya Nuh dan keluarganya, dan semua yang dimuat dalam bahtera itu yang selamat. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Tuhan Yesus mengingatkan para murid yang telah melihat tanda perbanyakan roti, namun tidak mampu menangkap makna di balik peristiwa itu. Ketika Yesus mengingatkan para murid untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, maka para murid berpikir tentang roti sebagai makanan. Padahal Yesus bermaksud bahwa ragi orang Farisi dan ragi Herodes itu maksudnya adalah pengaruh jahat dari orang Farisi dan Raja Herodes. Harusnya para murid mengetahui bahwa ragi adalah campuran adonan roti yang larut dan meresapi seluruh adonan itu. Demikian pula dengan pengaruh jahat orang Farisi dan Herodes itu,
bagaikan ragi yang tanpa disadari bisa mempengaruhi hidup mereka. Namun karena para murid menghubungkan ragi dengan roti sebagai makanan jasmani, maka Yesus menegur mereka dengan keras. "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Pada waktu aku memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan Yesus mengatakan, "Masihkah kamu belum mengerti?" Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua peka terhadap tanda-tanda dalam peristiwa hidup setiap hari, di mana Tuhan mau menyapa kita untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Kita mohon rahmat Tuhan untuk dapat merasakan kehadiran-Nya dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.